500 kitab saya mengarang kitab bahasa Suryani, bahasa Imbrani, bahasa Ajam. 500 kitab. 500 kitab. Pas dari apa yang dia katakan itu bahasa kinayah atau mazazi, gua nggak peduli. Yang pasti kalau itu diucapkan di hadapan umum, didengar oleh orang awam seperti gua nih lah contohnya nih, ini bahaya, bisa menyesatkan. Ya betul. Hati-hati. Jadi gua masih pendapat nih dengan apa yang dia katakan dalam hal ini ya. Dan yang lebih booming lagi, dia nih punya bahasa, menguasai bahasa Suryani. Bahasanya tuh contohnya Suryanto. Maqalu inna maqalu inna rahmatan mufiqataka wa fi habba wa fi yutub. Bahasa baru Kang ya. Inna maqalu inna. Jadi inna maqalu inna, dan padahal itu 100% bisa dipastikan itu bahasa Arab, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudah mengikuti kami, yang sudah membantu channel ini berkembang. Atas kebaikan Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Saya berharap semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu teman-teman semuanya dengan kebaikan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini teman-teman, saya sedikit mengoreksi ya, sedikit menyimpulkan ataupun membacakan hasil yang saya amati selama ini teman-teman ya. Sejak videonya viral sampai saat ini yang saya catat di sini karomah ya. Karomah dari Mama Gufron yang sudah diklaim mereka teman-teman ya, yang sudah disampaikan secara viral ataupun secara di dalam video. Ada 10 catatan yang saya buatkan di sini teman-teman yang sudah diklaim sebagai karomah daripada wali Mama Gufron teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang mengetahui tambahan dari yang 10 ini, silakan tuliskan di komentar. Mungkin saya coba bacakan satu persatu teman-teman ya. Coba disimak baik-baik. Yang pertama, beliau mengatakan adalah sebagai penjaga gawang neraka teman-teman ya. Salawat Gufroni maupun Syair Gufroni atau Toreko Kodiah Nasabandia, ken aing nu jadi penjaga gawang neraka. Ken aing nu jadi penjaga gawang neraka. Yuk, tawa yuk. Naudzubillah, naudzubillah. Yang kedua, mengakui berteman baik dengan malaikat raqib ya. Malaikat raqib pencatat amal ya teman-teman ya. Enak kali ya kalau bisa berteman dengan malaikat ya, bisa nanti menyampaikan ke malaikat itu, catat yang baik-baik aja ya gitu ya. Yang ketiga, ada diklaim berteman baik dengan malaikat penurun hujan teman-teman. Nah, jadi karena dia berteman baik dengan malaikat penurun hujan, tentu dia bisa mengajak ngobrol ataupun bercakap-cakap dengan malaikat penjaga ataupun penurun hujan ini, menyuruh dan memerintahkannya agar tidak diturunkan hujan ya, ataupun di stop hujannya seperti itu teman-teman. Yang keempat, dia klaim bahwa dirinya adalah pencetus Hari Santri 22 Oktober ya. Saya santri, siapa yang mengadakan hari santri? Ya ini orangnya, Gufron. Ya ini orangnya, Gufron. Gufron. Ini kurang tepat sebenarnya kalau kita menilainya. Kenapa? Karena 22 Oktober itu kita sama-sama ketahui, apalagi seorang santri pasti tahu bahwa tanggal 22 Oktober itu adalah resolusi jihad ya, yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan di saat itulah ketika mau dibuatkan hari santri, awalnya bukan tanggal 22 Oktober yang diajukan kepada pemerintah, tetapi karena melihat kepada perjuangan daripada resolusi jihad tersebut, maka disahkanlah tanggal 22 Oktober sebagai hari santri teman-teman. Mantap, men. Yang kelima, ada diklaim ya, ini yang sedang viral sekarang ini, yaitu menguasai bahasa Suryani, dan itu diklaim sebagai satu-satunya yang paham dengan bahasa Suryani di dunia ini teman-teman ya. Bahwasanya tidak ada satupun yang bisa atau ahli bahasa Suryani. Sudah ditelusuri, sudah mencari tahu, tetapi hanya satu di dunia pada saat ini, yakni Abuya Mama Gufron Al-Bantani radhiyallahu anhu. Kalau rombongannya itu mengklaim hanya Mama Gufron saja yang memahami bahasa Suryani, tentu saya sempat berpikir teman-teman, kalau cuma dia saja yang bisa memahami bahasa Suryani, berarti selama ini dia berguru sama siapa gitu ya. Ya, tentu kita bertanya-tanya seperti itu ya, karena cuma dia sendiri yang paham. Tentunya kita menuntut ilmu itu kan karena ada guru, seperti itu teman-teman. Yang keenam,
Dia juga mengklaim bahwa mengarang 500 kitab berbahasa Suryani, teman-teman ya. 500 kitab, saya mengarang kitab bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa Ajam. 500 kitab, 500 kitab. Ini nanti silahkan dicari teman-teman kalau mau membaca karya Mama Gufron dengan berbahasa Suryani sebanyak 500 kitab, silahkan dicari. Dan ada satu lagi video itu yang sempat viral teman-teman. Dia klaim bahwa dia sedang menyusun buku ataupun mengarang kitab dengan banyak jilidnya itu 200 jilid. Luar biasa ya, 200 jilid dikarang oleh Mama Gufron teman-teman dengan satu judul. Saya ngarang kitab, judulnya Petunjuk Hidayah. Sampai bengkak ini bengkak siang malam. Alhamdulillah baru dapat 200 jilid. Baru dapat 200 jilid. Berarti kalau 200 jilid itu bisa dikatakan mengalahkan Imam Syafi'i, teman-teman ya, yang mengarang kitab yang berapa jilid itu? 17 jilid ya. Kalah Imam Syafi'i berarti, teman-teman. Nomor 7, mampu membedah langit, kata klaim daripada Mama Gufron ini. Ayo bedah kitab, jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Yang ke-8, mampu berbicara sama Nabi Khidir alaihissalam. Ini banyak sekali beredar baik di media sosial YouTube ataupun di TikTok, teman-teman ya. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan kufran. Al-humma asyiri innaka liyamarun innaka liyamafil Allah. Dan yang ke-9, bisa memanggil para malaikat, para nabi, para wali ya. Bisa memanggil malaikat, bisa memanggil ruhnya para nabi, ruhnya para wali. Nauzubillah. Makanya nggak ada lagi daripada gontok-gontokan, panggil malaikat, panggil semua dari mulai Nabi Adam ke para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para umat, kumpulkan di Nusantara ini. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah mampu berbicara dengan berbicara bahasa Suryani saat bertawasul ataupun saat ziarah di pemakaman, teman-teman, seperti di video sebelumnya. Allah mengkodi inna rahmatan wa mengkodi inna rahmatan wali-walinya Allah wa mengkodi inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengkodi inna rahmatan kepada malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para syuhada. Dan ada satu ustadz muda, teman-teman, yang kita ketahui nama beliau adalah Kang Anom. Beliau juga seorang konten kreator yang sering memberikan tanggapan-tanggapan ataupun pandangan-pandangan terhadap yang terjadi di Indonesia kita, terutama masalah Mama Gufron ini, teman-teman. Beliau juga tidak ketinggalan ikut mengomentari, merespon atas kejadian-kejadian ataupun keunikan karomah-karomah ini, teman-teman. Coba kita dengarkan bagaimana tanggapan daripada Kang Anom berikut ini, teman-teman. Oke, belakangan ini seseorang yang bernama asli Ius. Yes. Atau alam kunyahnya Gufron, seringkali Gufron. dipanggil Mama Gufron. Tapi di sini kita panggil Abah Gufron. Ya. Abah Gufron ini menuai kontroversi pro dan kontra. Banyak pernyataannya yang kata mereka itu di luar nurul. Banyak juga teman-teman yang bilang umur segini emang lagi lucu-lucunya. Iya. Ya gimana enggak coba. Beberapa fatwanya, beberapa apa yang dia sampaikan di forum-forum besar seperti Tablik Akbar, pengajian umum yang dihadiri ratusan bahkan ribuan orang, itu nyeleneh. Kayak contoh, Nyeleneh ya. dia sempat mengatakan diri sebagai penjaga gawang neraka. Nah, penjaga gawang neraka. Penjaga gawang neraka berarti ada back, ada striker, ada back tengah, bisa dipensiunkan, bisa dicadangkan, bisa juga digantikan. Nah, kalau digantikan kira-kira kalian mau nggak jadi penggantinya? Terlepas dari apa yang dia katakan itu bahasa kinayah atau majazi, gua nggak peduli. Yang pasti kalau itu diucapkan di hadapan umum, didengar oleh orang awam seperti gua nih lah contohnya nih. Ini bahaya, bisa menyesatkan. Ya, betul. Hati-hati. Jadi gua Bahaya. pendapat nih dengan apa yang dia katakan dalam hal ini ya. Kemudian kedua, Tidak dia sependapat, juga ya. sempat mengatakan berteman dengan malaikat Raqib Atid, pencatat amal. Nah, ini kan udah di luar nurul ya. Kalau berteman dengan malaikat, takut kesononya nanti ngaku jadi nabi, bahaya nih ya. Iya, iya. Dia juga sempat bilang berteman baik dengan malaikat penurun hujan. Jadi dia bisa menghentikan hujan di beberapa acara-acara khusus.
acara-acara tertentu. Wah, ini nggak masuk di akal lagi nih, dan nggak pantas divideoin apalagi dimasukin ke sosial media ya, hal-hal semacam ini. Terlepas itu benar atau tidaknya, ini sangat nggak pantas karena akan jadi konsumsi massal apabila dimasukin ke platform sosial media. Dan dia juga sempat bilang bahwa dia pencetus Hari Santri 22 Oktober, yang padahal kita sama-sama tahu bahwa pencetus Hari Santri bukan Mama Gufron, bukan Abah Gufron, tapi Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Betul. Dan yang lebih booming lagi, dia nih punya bahasa, menguasai bahasa Suryani. Bahasanya tuh contohnya begini. Maqalu inna maqalu inna rahmatan fitihataqa wa fi habba wa fi yutub. Bahasa baru Kang ya. Inna maqalu inna. Jadi inna maqalu inna, dan padahal itu 100% bisa dipastikan itu bahasa Arab, teman-teman. Iya, betul. Bukan bahasa Suryani. Dan oh iya, beliau juga lagi ngarang 500 kitab bahasa Suryani. Jadi nanti buat teman-teman yang mau, nanti tolong dicek aja di keranjang kuning gue ya. Kalau sekarang masih ada parfum gue nih, jadi check out aja. Nanti mungkin akan ada kitab bahasa Suryani. Nah, untuk tanggapan berikutnya dan seterusnya, silahkan kalian tanggapi sendiri. Terlepas dari itu, saya juga tidak menafikan bahwa beliau orang tua. Iya, betul. Dan beliau senantiasa dalam keadaan sehat yang taat, diberi taufik oleh Allah, ada pada jalur yang benar, kemudian menyampaikan yang hak, dan tidak di luar nurul lagi. Karena mau bagaimanapun beliau ini katanya, dan memang udah dipastikan validnya, adalah salah satu murid dari Abu Ya Armin Cibuntu. Nah, itu yang harus dipastikan. Lagian ngapain dikasih panggung juga sih? Aduh, gitu aja lah. Ya, seperti komentar daripada Kang Anum ini teman-teman, ini bahaya dan bisa menyesatkan teman-temannya. Dan juga seperti doa ataupun pengharapan kita bersama, seperti yang disampaikan Kang Anum tadi, kita sama-sama berharap semoga Allah berikan dan curahkan taufik hidayah kepada beliau, Mama Gufron. Dan kita harus akui memang beliau adalah orang tua yang umurnya jauh daripada kita, tentu kita juga menjaga adab, menjaga penghormatan kita kepada beliau teman-teman. Jadi teman-teman, untuk komentar ataupun tanggapan selanjutnya, silakan teman-teman menanggapi masalah Mama Gufron ini di kolom komentar di bawah, apapun itu. Dan untuk video kali ini teman-teman, saya akhiri. Kalau ada kata-kata yang salah ucap, salah sebut, ataupun salah tutur, mohon saya dibukakan pintu kemaafan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir teman-teman, bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Jazakumullah khairal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.